Banyak pihak yang mengklaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melihat klaim ini di berbagai situs, seperti Okezone, Detik, dan bahkan situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tetapi tahukah kamu bahwa klaim ini tidak benar? Palestina bukan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan untuk menjaga keamanan dan perdamaian, saya tidak berkata bahwa klaim tersebut adalah kebohongan maupun propaganda yang menyesatkan. Saya berkata bahwa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa klaim tersebut adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan? Kalau kamu mau tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita mulai. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu apa yang menjadi dasar sehingga muncul klaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut berbagai sumber yang menyatakannya, klaim ini muncul karena pada tanggal 6 September 1944, seseorang yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan selamat kepada Indonesia atas janji Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia suatu saat nanti. Ucapan selamat dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini diartikan sebagai pengakuan dan dukungan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia karena dia dianggap sebagai mufti agung atau pemimpin agama tertinggi di Palestina. Nah, ada beberapa bukti yang tidak terbantahkan kenapa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Bukti yang pertama adalah pada tahun 1944 tidak ada yang namanya negara Palestina. Pada tahun 1944, yang ada adalah mandat Inggris atas Palestina. Secara sederhana, artinya, pada waktu itu Palestina adalah daerah kekuasaan Inggris. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini, khususnya di daerah Jambi. Kalau kemarin itu daerah Lampung Selatan, hari ini kita ada di daerah Jambi bersama dengan teman-teman untuk memberkati anak-anak Tuhan di tempat ini, menjangkau yang belum terjangkau, dan juga Bapak Ibu, kita mencoba tarik kembali, mengajak kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini kita sangat sering mendengar informasi yang tidak benar, informasi hoak, dan kita tidak tahu dari mana sumbernya. Dan yang sangat lucunya, banyak media lokal juga memberitakan kabar tersebut. Bahkan ada orang yang dianggap hebat memberitakan kabar yang tidak benar. Ada yang berkata, Bapak Ibu, ketika bangsa dan negara kita merdeka, pertama sekali yang mengakui bangsa dan negara kita merdeka itu adalah Palestina. Benarkah seperti itu? Ternyata Bapak Ibu tidak benar. Ya, dari mana sejarahnya? Dan dari mana mereka belajar kalau Palestina adalah satu-satunya negara yang mengakui ketika terjadinya kemerdekaan bangsa dan negara kita? Benarkah seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah zaman internet, zaman di mana semuanya terbuka lebar. Tidak ada yang bisa menutup-nutupi. Sehebat apapun orang untuk menutupi berita yang sebenarnya, menutupi sejarah, kebenaran itu tetap akan terungkap. Kebenaran itu tetap akan muncul ke permukaan. Kebenaran itu tetap akan diketahui oleh publik. Tidak bisa disembunyikan. Apalagi disamar-samarkan. Tidak bisa. Nah, kalaupun bisa, itu orang tersebut tidak tahu malu. Ya, tidak tahu malu.
Apakah tidak tahu malu atau tidak punya malu? Kita juga tidak tahu, saudaraku. Karena kita mendengar hari-hari ini, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa dan negara kita. Benarkah seperti itu? Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta ilham bagian, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Dan tentunya sebelum teman-teman kita dari seberang yang menonton video kali ini, supaya menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Dengar dulu, simak dulu, perhatikan dulu, baru setelah itu Anda komentar. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Kita sengaja memberitakan dan memberikan informasi ini Bapak Ibu agar kita selama ini tidak telan mentah-mentah terhadap berita yang kita dengar, terhadap berita yang kita nonton, terhadap berita yang kita lihat, baik beredar di YouTube, di medsos yang lain seperti Instagram, TikTok, maupun di televisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan adanya internet ini, semua orang sekarang bisa memberikan informasi dan kita semua bisa akses berita yang sebenarnya. Siap negara mana yang mengakui kemerdekaan bangsa dan negara kita yang pertama sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, ada Vatikan yang dilupakan ya, yang terlupakan. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana video berikut ini. Halo semua. Banyak pihak yang mengklaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melihat klaim ini di berbagai situs, seperti Okezone, Detik, dan bahkan situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tetapi tahukah kamu bahwa klaim ini tidak benar? Palestina bukan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan untuk menjaga keamanan dan perdamaian, saya tidak berkata bahwa klaim tersebut adalah kebohongan maupun propaganda yang menyesatkan. Saya berkata bahwa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa klaim tersebut adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan? Kalau kamu mau tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita mulai. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu apa yang menjadi dasar sehingga muncul klaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut berbagai sumber yang menyatakannya, klaim ini muncul karena pada tanggal 6 September 1944, seseorang yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan selamat kepada Indonesia atas janji Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia suatu saat nanti. Ucapan selamat dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini diartikan sebagai pengakuan dan dukungan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia, karena dia dianggap sebagai mufti agung atau pemimpin agama tertinggi di Palestina. Nah, ada beberapa bukti yang tidak terbantahkan kenapa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Bukti yang pertama adalah pada tahun 1944 tidak ada yang namanya negara Palestina. Pada tahun 1944, yang ada adalah mandat Inggris atas Palestina. Secara sederhana, artinya, pada waktu itu Palestina adalah daerah kekuasaan Inggris. Jadi, berkata bahwa Palestina adalah negara, pada tahun 1944, itu sudah sebuah kekeliruan. Pernyataan yang lebih tepat, jika kita mencari di berbagai situs, seperti di wici.ac.id, 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, Suriah, Vatikan, dan Irak. Saya katakan lebih tepat, karena kelimanya memang benar-benar adalah negara, ketika mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi, ada sebuah kesalahan, kalau kita tidak mau berkata ketidakjujuran, dengan pernyataan bahwa Jepang adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Jepang. Bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terlaksana
karena didukung oleh Laksamana Angkatan Laut Jepang yang bernama Tadashi Maeda. Bukti yang kedua, bahwa Palestina bukan salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, tidak punya landasan untuk dikatakan sebagai wakil Palestina. Untuk mengerti tentang hal ini, pertama kita perlu mengerti dulu, apa itu mufti. Mufti adalah seorang juri yang bertugas untuk mengeluarkan pendapat atau yang disebut fatwa mengenai ajaran agama Islam. Bisa dikatakan, padanannya dengan Indonesia adalah anggota Majelis Ulama. Sedangkan Mufti Agung bisa dikatakan sepadan dengan Ketua Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Bukan pemerintah dan bukan wakil rakyat. Di Indonesia, kita mengenal lembaga swadaya masyarakat agama lain, seperti sinode atau persekutuan gereja. Pertanyaannya, apakah sebuah lembaga swadaya masyarakat mewakili negara? Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah sinode di Indonesia yang membela Israel. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Indonesia membela Israel karena ada satu sinode yang membela Israel? Tentu saja tidak bisa. Lembaga swadaya masyarakat bukan wakil rakyat dan tidak mewakili negara. Kalau kita tidak bisa berkata bahwa Indonesia membela Israel karena ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela Israel, berarti kita juga tidak bisa berkata bahwa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia karena ada sebuah lembaga swadaya di Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Seorang mufti hanya seorang ahli tafsir agama, bukan wakil rakyat, dan tidak mewakili negara. Lagi pula, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memang adalah mufti agung, tetapi bukan mufti agung Palestina. Dia adalah mufti agung kota Yerusalem. Kalau di Indonesia, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bukan Majelis Ulama Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tidak mewakili Aceh, tidak mewakili Majelis Ulama Indonesia, apalagi mewakili Indonesia. Begitu juga Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia adalah Mufti Agung Yerusalem, bukan Mufti Agung Palestina. Jabatan Mufti Agung dia tidak mewakili Yerusalem, apalagi mewakili Palestina. Apalagi pada tahun 1944, dia sudah bukan Mufti Agung Yerusalem. Ceritanya begini. Al-Husaini menjadi Mufti Agung Yerusalem pada tahun 1921, karena diangkat oleh seorang komisaris tinggi Inggris, yang bernama Herbert Samuel. Dan pada tahun 1936, Al-Husaini dianggap memberontak terhadap Inggris. Oleh karena itu, Al-Husaini dicopot dari seluruh jabatannya, dan terbitlah surat penangkapan terhadap dia dan antek-anteknya, pada tahun 1937. Dia tidak berhasil ditangkap, karena kabur dari Yerusalem, bahkan kabur dari Palestina. Dia menjadi buronan, yang bersembunyi di Libanon, lalu akhirnya pergi ke Jerman, dan menjadi antek Nazi. Itu sebabnya, Al-Husaini memberikan selamat kepada Indonesia, atas janji kemerdekaan Jepang, pada tahun 1944, di sebuah siaran radio, di Jerman. Bukan di Yerusalem, atau di suatu daerah lain di Palestina. Palestina pada tahun 1944, bukan negara, dan bukan suku atau etnis. Palestina adalah sebuah wilayah yang multi-etnis di bawah kekuasaan Inggris. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini adalah etnis Arab yang lahir dan besar di daerah Palestina dan pernah menjadi warga mandat Inggris untuk Palestina. Karena dia kabur dari Palestina, kemudian mendapatkan suaka di Jerman, dia sudah bukan lagi warga Palestina dan tidak bisa disebut orang Palestina. Sama seperti Joseph Paul Sang. Sekarang ini kita tidak bisa berkata bahwa Paul Sang adalah orang Indonesia. Paul Sang adalah etnis Tionghoa yang pernah menjadi warga negara Indonesia. Sekarang ini, kalau dia berbuat jahat, tidak ada yang bisa berkata bahwa Indonesia jahat, dan kalau dia berbuat baik, tidak ada yang bisa berkata bahwa Indonesia baik. Karena Paul Sang tidak mewakili Indonesia, bukan etnis Indonesia, dan bahkan sudah bukan warga negara Indonesia. Begitu pula Al-Husaini. Dia tidak mewakili Palestina, bukan etnis Palestina, dan bahkan sudah bukan warga daerah Palestina. Pada tahun 1944, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini adalah warga Jerman, atau orang Arab Jerman. Jadi, ketika Al-Husaini memberikan selamat atas janji kemerdekaan Indonesia, dia bukan bertindak sebagai mufti Palestina, tetapi sebagai seorang penyiar radio Jerman.
Oleh karena itu, jika kita mau memberikan apresiasi kepada negara, karena pernyataan selamat Al-Husaini, maka negara itu seharusnya adalah negara Jerman. Seharusnya kita berkata, Jerman adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, karena pernyataan Al-Husaini di radio. Bukan Palestina. Jika kita mau ngotot, menyematkan Palestina kepada Al-Husaini, ketika dia memberikan selamat di radio Jerman, berarti kita harus menerima segala konsekuensinya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Al-Husaini di siaran radio Jerman? Yang dia lakukan adalah merekrut orang-orang Islam di Jerman supaya bergabung menjadi tentara Nazi. Sebagai balasannya, pemimpin Nazi, Adolf Hitler, memberi perlindungan kepada Al-Husaini dan melakukan pembantaian kepada umat Yahudi. Pembantaian terhadap jutaan umat Yahudi terjadi pada tahun 1941 sampai 1945. Al-Husaini berada di Jerman persis pada tahun 1941 sampai 1945. Persis pada waktu pembantaian terhadap warga sipil, wanita dan anak-anak Yahudi terjadi. Setelah tahun 1945, dia melarikan diri ke Swiss, lalu akhirnya melarikan diri ke Mesir. Jadi, Al-Husaini adalah salah satu dalang yang menghasut dan mendukung Nazi Jerman untuk melakukan pembantaian Holocaust terhadap jutaan umat Yahudi. Jika kita ngotot menyematkan Palestina kepada Al-Husaini, berarti yang menghasut Jerman untuk melakukan pembantaian Holocaust terhadap jutaan rakyat sipil Yahudi adalah Palestina. Apakah kita mau berkata bahwa Palestina yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan Holocaust? Tentu saja tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan video yang baru saja kita lihat? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Portadin. Terima kasih.